Hai. Di episode kali ini kita mau bahas, kayaknya sih ini pertanyaan cukup banyak deh. Kayaknya saya udah lakukan segalanya. Kaulah segala, bukan? Kok ke sana? Saya sudah lakukan segalanya, seperti berpikir positif, visualisasi, afirmasi. Tapi kenapa masih nggak berhasil juga ya gitu. Nah, ada banyak teknik untuk mewujudkan apa yang kita inginkan sebetulnya. Tapi yang perlu kita tahu sama-sama adalah bahasa semesta ini adalah bahasa rasa. Kalau rasanya belum sinkron, rasanya belum selaras dengan semesta, ya kita belum bisa berkomunikasi dengan semesta sebetulnya gitu. Apapun tekniknya, misalnya kita lagi down, terus kita lagi menyemangati diri gitu ya, mencoba berpikir positif gitu. Saya bisa, saya kaya. Tapi rasanya di dalam ini, kayaknya kurang deh. Ya sama aja gitu ya, karena yang diterima semesta itu ya komunikasinya adalah komunikasi rasa. Nah, jadi yang perlu kita selaraskan adalah rasanya dulu. Ada satu quote menarik, konon kabarnya, bahagia dulu atau sukses dulu katanya, gitu kan? Gimana sih? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses, gitu kan pertanyaannya. Banyak orang berpikir sukses dulu baru bahagia. Kita sukses baru bisa bahagia gitu ya? Iya, padahal kan sebetulnya bahagia dulu, rasanya kita bisa rasakan dulu, baru suksesnya itu akan mewujud gitu ya. Nah, sukses kan tapi individu ya, masing-masing ya definisi suksesnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita tahu bahasa semesta adalah bahasa rasa, lalu gimana sih kita itu bisa merasa atau berasa setiap hari atau mendominasi rasa kita, rasa yang selaras dengan semesta, padahal keadaan sekarang lagi kita pikir sedang tidak baik-baik saja. Gimana, Bu? Enak ya? Saya sih tinggal melempar aja. Tinggal lempar. Iya. Ini salah satu buku ya yang saya baca tentang yang barusan Ari tanyain, itu adalah Breaking the Habit of Being Ourselves ya. Iya. Nah, itu sebetulnya ada tuh dibahas. Gimana kalau kita keadaannya susah, tapi kita pengen dong memutus pola susah itu untuk keluar. Betul. Tapi mau diafirmasiin gimana? Rasanya masih di yang susah ini gitu kan. Nah, susahnya ini macam-macam ya aspeknya ya, nggak cuma finansial ya gitu. Lagi ngerasa susah di hubungan, di pekerjaan, sama hubungan sosial dan lain sebagainya gitu. Pokoknya lagi merasa sulit aja gitu ya. Gimana tuh? Sebetulnya di Breaking the Habit itu ada ya. Jadi ada kita dikasih cara untuk bisa keluar sejenak gitu ya. Keluar sejenak dari perasaan yang mendominasi. Kalau Ari bilang tadi kan sebetulnya semua itu adalah rasa kan. Rasa mewujud jadi kenyataan. Berarti sebetulnya dengan mengubah rasa kita bisa mengubah kenyataan. Dan menariknya, mengubah rasa itu tidak harus menunggu kenyataannya berubah gitu kan. Yang penting kita bisa mengakses rasa yang kita inginkan. Gitu. Jadi misalnya kalau lagi sulit ya kita pengen merasa mudah, ringan, menyenangkan, selaras, happy gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tenggelam dalam hal-hal yang selaras dengan kita, itu kita bisa loh tiba-tiba keluar dari perasaan yang mendominasi kita. Misalnya, kalau kita lagi berasa sulit tentang hubungan, biasanya sepanjang hari atau entah berapa waktu ya, kita tuh didominasi perasaan sulit karena hubungan. Padahal sebetulnya aspek hidup kita kan banyak ya, nggak cuma hubungan doang gitu. Nah, sebetulnya salah satu cara yang bisa kita dapatkan dengan mengenal diri gitu ya. Salah satunya kita tahu kita sukanya apa, kita menikmati hal apa gitu ya. Kalau di human design itu hal-hal apa yang menimbulkan signature pada saat kita melakukannya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman ketika kita bisa tenggelam dan kita bisa keluar dari rasa yang mendominasi kita, sehingga akhirnya kita bisa keluar dari tanda kutip realita sulit itu. Karena sebetulnya realita sulit itu cuma ada di perasaan kan sebetulnya. Itu ya.
paling dikuatkan itu oleh perasaan gitu ya. Jadi ya bisa aja sih situasi sebenarnya sulit, tapi biasanya yang menambah intens kondisi itu kan rasa ya. Misalnya ada sesuatu yang kita takutkan, mungkin itu aslinya cuma 5 misalnya. Tapi ketakutan kita menambah intensitas ketakutan kita tuh bisa jadi 10 gitu. Jadi lebih menakutkan daripada yang sebagaimana adanya. Betul. Kesulitan juga sama. Kita merasa hubungan sulit dan itu mungkin karena udah berpola, berakar gitu ya. Kita merasa kesulitannya itu bisa 20, 30, tapi sebetulnya kalau kita bisa keluar dari rasa itu, kita bisa melihat dengan lebih jernih, oh ternyata kesulitan itu 5 misalnya. Jadi ternyata sebagaimana adanya ya. Iya, banyak hal itu ternyata lebih sederhana daripada yang kita pikirkan atau kita rasakan gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan mengalami pengalaman-pengalaman selaras yaitu ya dengan melakukan apa yang kita suka, yang kita mau, itu ya entah dalam jangka waktu beberapa waktu ya, bisa 15 menit, 30 menit, 1 jam, tapi paling enggak ada momen kita keluar dan bisa menciptakan dan merasakan rasa yang kita mau gitu. Betul. Ini kalau pengalaman pribadi ya. Ya. Kan seringkali kalau saya pribadi aspek yang paling sering saya pikirkan itu adalah aspek finansial. Ya. Nah, pada saat aspek itu tuh lagi menyerang cukup intens gitu ya, dan itu dominasi perasaannya itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau saya sadari, apa yang saya lakukan sepanjang hari itu sesuatu yang saya sukai gitu. Nah, jadi seringkali pada saat saya melakukan gitu ya, saya ketemu orang, saya ngobrol sama orang, wah itu menyenangkan sekali gitu. Jadi dalam satu hari itu saya mungkin bisa menghabiskan 5 jam, 6 jam, itu sesuatu yang saya nikmati. Dan saya tenggelam dalam aktivitas tersebut gitu. Ya. Sering saya juga habis itu saya ngobrol sama Rusi, tadi ketemu ini segala macam gitu ya. Jadi paling nggak ada waktu-waktu dalam satu hari saya melakukan apa yang saya suka. Dan itu tiba-tiba intensitas yang berhubungan dengan aspek finansial itu menghilang gitu ya. Tiba-tiba kita lupa gitu kan, gitu kayak ya. teralihkan Ya. karena kita punya pengalaman rasa yang lain gitu. Betul. Tapi based on pengalaman, tapi ternyata nanti aspek finansial itu bisa terselesaikan dengan sendirinya gitu ya. Karena semakin kita mendominasi kegiatan keseharian kita terhadap apa yang kita suka, apa yang kita happy gitu ya. Jadi melakukannya aja kita seneng gitu ya. Belum mikirin hasilnya nih, ngelakuinnya aja seneng gitu. Ternyata ada banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi yang menyelesaikan masalah yang kita pikirkan kayaknya nggak ada solusinya gitu ya. Betul. Gitu, ya. Jadi memang keywordnya adalah dominasi rasa dalam keseharian kita. Sampai akhirnya dominasi rasa yang kita suka, yang kita happy ngelakuinnya dalam satu hari, dalam 24 jam itu makin banyak ya, gitu ya, makin dominan. Karena kalau selama ini kita dominasi rasa nggak bisanya, nggak mampunya, kemerungsungnya itu misalnya dalam satu hari 24 jam, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan apa yang kita suka, melakukan yang kita suka misalnya 5 jam, lumayan tuh. 5 jam kita berada di frekuensi yang selaras gitu ya. Dan sebetulnya ketika kita berada dalam perasaan yang selaras, kita tuh udah on the way gitu. Iya. Udah lagi dalam proses menciptakan realita yang selaras gitu kan. Betul. Jadi memang nggak apa-apa ya, kan namanya juga proses ya. Kadang-kadang mungkin dari yang tadi Ari bilang 100% kemerungsung misalnya, paling nggak kita bisa 10% dulu masukin merasakan pengalaman yang tadi ya, tenggelam, happy, enjoy. Nanti lama-lama ditambah. Jadi makin lama dominasinya berubah. Rasa yang dipancarkan berubah, dan di buku itu bilang sebetulnya pengalaman indera atau kenyataan itu tuh yang terakhir terjadi gitu. Oke. Jadi kalau rasanya sudah berubah, sebetulnya kita sudah sedang dalam proses merubah realita. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu saya ini sukanya apa ya gitu ya, apa yang bisa saya lakukan
dengan menjadi diri saya sendiri gitu. Itu kan yang paling enak ya, kita melakukan sesuatu yang apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dibayarnya mahal lagi. Teman-teman bisa klik link di description, nanti siapa tahu Human Design atau Individuation Journey bisa membantu teman-teman, atau teman-teman mau ngobrol dulu bareng kita, silahkan klik aja link di description ya. Cari aja apa yang teman-teman mau dapatkan di sana. Ada ebook gratis gitu ya, atau mau ngobrol-ngobrol dengan kita dulu di WA. Setiap hari Kamis kita juga ada ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, di Zoom bareng Lompatan Hidup. Cari aja informasinya di description. Oke? Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. See you.